Oke, saya berikan kesempatan kepada Pak RT untuk closing statement. Silakan Pak RT. Iya, makasih Bang Gea ya. Jadi saya sampaikan dulu sebelumnya luar biasa Pak Cum. Semoga bisa hadir kembali untuk menutup closing statementnya ya. Jadi begini, buat kita semua, saya akan menyampaikan secara sederhana saja untuk Pak JT terutama khususnya. Jadi begini Pak JT, dengan penuh kasih saya ingin menyampaikan pengalaman pribadi dan pengalaman umat yang lain dalam kekatolikan. Kami percaya bahwa gereja yang didirikan Kristus itu adalah gereja Katolik. Sehingga apa yang kami percaya dalam suksesi, dalam kuasa, dalam penggembalaan, tongkat hierarki, magisterium, dan sebagainya, adalah keinginan Tuhan yang memang Tuhan sendiri rancangkan dalam bentuk sejarah. Tuhan sendirilah yang menuliskan sejarah itu harus ada dan melalui gereja yang kudus, apostolik, dan katolik. Dalam pengalaman hidup saya, secara pribadi, kami banyak melihat, Pak, bahwa gereja kami ini tidak miskin mukjizat, ya. Bagaimana imam, uskup, jenazahnya tidak hancur, ya. Kemudian banyak para martir yang kami sumbangkan juga dari gereja Katolik dari dulu hingga sekarang. Bahkan kami sebagai umat awam juga ikut bersama dengan gereja menjadi anak-anak bangsa yang berguna, tidak hanya membebani, membuat perpecahan antar golongan. Karena itu kami juga percaya bahwa mungkin ada maksud di balik ini semua dalam kebijaksanaan Tuhan yang Maha Kuasa yang misteri. Saya menggambarkannya, mungkin Pak JT sudah waktunya Anda menyikapi teguran Tuhan sehingga mengarahkan dengan kata-kata terakhir menantang uskup dan imam atau para pastor Katolik. Saya berharap jika memang maksud Tuhan demikian, saya percayai Tuhan sedang membimbing Anda ke arah yang benar. Tolong disikapi secara bijaksana saja. Namun jika ada maksud lain, kami bermohon Bapak urungkan niat Bapak. Cukuplah semua itu sebagai suatu kekeliruan yang bisa kita perbaiki, Pak. Lalu kita buat lagi hal-hal yang menarik di internet. Kita juga tahu latar belakang Pak Joshua Tewu, sehingga kami menyadari kekeliruan-kekeliruan itu bisa saja terjadi. Karena itu, closing statement saya serahkan semua nanti kepada Tuhan sebagai penyelenggara. Jika ada keinginan Tuhan memang mengantar Anda kepada tempat yang benar setelah kekeliruan selama ini, kami bersyukur. Namun jika itu merupakan teguran, kami mohon maaf. Semua saya kembalikan kepada Tuhan saja. Demikian Bang Gea, terima kasih atas kesempatannya. Salam, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak RT. Oh, Pak Debata baru gabung, tapi nggak apa-apa. Di closing statement bagus ini Pak Debata. Tidak apa-apa. Oke, sebelum ke Pak Debata, saya berikan kesempatan untuk Kak Ciput terlebih dahulu. Silakan Kak. Nggak usah, Pak Debata aja. Saya nanti mimpin doa aja lah. Saya rasa udah lebih profesional, saudara-saudara saya yang lebih senior. Kita persilakan Pak Debata aja. Oke, ternyata Ibu Lurah yang memimpin doa. Oke. Lurah agama ya. Mantap. Soalnya sudah jam berapa kita ini? Oke, siap. Oke, silakan Pak Debata yang waktu kemarin itu masuk juga ya. Mungkin meskipun closing statement Pak, silakan mungkin memberikan closing statement yang menggambarkan bagaimana Bapak kemarin hadir di dalam room itu Pak, dan apa yang dibicarakan. Silakan Pak. Oke, kemarin sama JT ini saya hanya bertanya. Dia selalu bilang bahwa keyakinannya hanya ada di dalam Alkitab. Akhirnya saya pertanyakan, Pak, dunia sama isinya kita diciptakan oleh Tuhan. Tetapi Bapak menemukan Tuhan di dalam Alkitab saja. Mengapa Bapak seperti itu, Pak? Kenapa Bapak tahu Tuhan itu hanya dari Alkitab? Nah, di sini dia kelimpangan, nggak bisa jawab. Nah, maka dengan demikian,
Bapak selalu mengatakan tidak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah dengan Alkitab. Nah, maksud saya di sini, kenapa Bapak seperti itu? Akhirnya dia tanya agama. Loh, agamamu apa gitu? Saya bilang, Bapak nggak berhak juga menanya privasi saya, Pak. Yang jelasnya, coba dulu Bapak apa? Nyatakan dengan benar. Nah, akhirnya dia nggak bisa jawab hal ini. Karena dia udah ngomong bahwa Tuhan itu dia tahu hanya dari Alkitab. Menurut saya bilang, kalau saya sih, karena Tuhan menciptakan dunia dan isinya, tentu saya mengetahui Tuhan bukanlah hanya dari Alkitab saja. Walaupun Alkitab itu menjelaskan ya. Tetapi kalau yang jujur saya bilang, saya nggak bisa baca Alkitab mulai dari kecil misalnya. Tentu yang pertama menjelaskan Tuhan kepada saya yaitu adalah orang tua saya. Bukanlah Alkitab. Alkitab itu nggak bisa ngomong ke saya. Nah, setelah itu mungkin dari bacaan-bacaan kitab suci seperti itu baru Anda bisa mengetahui detail. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Tapi masalahnya orang seperti Joshua Teu, dia tidak akan tahu hal ini. Betul-betul dia nggak tahu. Malah dia bilang, ya beginilah kalau preman, katanya. Kita ini bicara kok kitab suci, saya ini yang disebut preman. Terbawa suasana Pak Jeti itu Pak, kebaperan dia. Udah kalah sekak dia sama yang pertanyaan sebelumnya. Itu kali itu aja tuh Pak. Tapi marilah Pak, kita ampuni aja. Kita kasihi. Nah, ternyata ada juga pernyataannya untuk melawan uskup sama paus. Saya ingin lihat dia, apapun alasannya kita harus melihat rekam jejaknya JT ini dengan, jangankan uskup, pas prater aja deh. Prater itu misalnya dia punya rekam jejak yang digembleng gitu ya. Digembleng, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang salah dengan sengaja. Artinya, dan itu cukup lama gitu ya. Bukan 10 tahun, lebih dari 10 tahun untuk mencapai itu gitu. Apa mungkin Joshua Teu sanggup? Nah, hal ini dia yang nggak sangat paham sama sekali, betul-betul nggak paham. Di sana yang dipelajari hak asasi manusia. Adapun pelajaran-pelajaran yang lain, Joshua Teu apa bisa tahu? Nah, seperti yang saya tanya tadi itu, semuanya dia berdasarkan Alkitab. Kalau saya tanya, lilin itu menjadi simbol gereja misalnya, emang ada itu di Alkitab, tetapi dia memakainya setiap hari. Bagaimana dia cara berpikirnya gitu? Nah, inilah yang saya sebutkan, apapun yang dibicarakan back to Bible. Nah, kalau ditanya Anda berdoa pakai lilin, alasannya apa dan terjadinya bagaimana gitu, untuk apa gitu, dan tunjukkan ayatnya. Wah, habis kita udah nggak bisa. Nah, itu contoh soal yang dia nggak mengerti. Jadi pengertian seperti ini Joshua Teu sama sekali nggak paham. Nah, hal-hal seperti ini saya sering bertanya kepada orang, kenapa selalu Bible lah. Oke lah, Bible itu yang sangat diyakini oleh kekristenan termasuk Katolik. Sangat yakin dengan Bible. Tetapi bagi saya bukanlah satu-satunya untuk menjelaskan semua gitu. Banyak yang nggak bisa dijelaskan di situ. Nah, itulah yang saya sebutkan. Bagaimana orang punya tradisi gereja seperti apa sebelumnya. Mereka nggak ada di Bible juga. Secara lisan, itu juga nggak ada di Bible. Bagaimana mereka menjelaskan itu gitu. Nah, inilah yang saya sebutkan. Ada orang yang ingin naik daun, tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan habis dengan hal-hal seperti ini. Maka itu saya bilang sama si Joshua Teu, Anda yang cocok jadi preman, yang pertama Anda yang membicarakan Tritunggal. Karena Anda meninggalkan Tritunggal, Anda membicarakannya di dunia media sosial, Anda yang mengundang kontroversi ini. Saya bilang gitu. Apapun alasan Anda tidak bisa, oh saya bukan begitu. Itu sudah ngeles namanya. Nah, jadi selalu yang kemarin dia bilang, oh mereka tidak tahu saya. Emang lu yang harus tahu orang. Harusnya mikir dia, saya juga harus tahu mereka gitu loh. Jadi Joshua Teu ini inginnya dia itu semua orang harus mengerti dia gitu.
tapi dia tidak pernah mau mengerti orang lain gitu. Itulah sifatnya dia. Saya nggak ngerti kenapa ada orang pendeta seperti ini juga. Nah, cobalah kalau pendeta atau kalau pelaku jabatan gereja yang saya tahu, jabatan itulah yang mengerti umatnya, bukan umatnya yang mengerti dia. Artinya ada hal yang salah di dalam pemikirannya Joshua Tewi ini. Nah, dialah yang mengembalakan dombanya. Jadi jadi saya pikir perlu kita di sini mengembalakan siapa ini? Si Joshua Tewi ini. Dia nggak pantas ini jadi mengembalakan. Karena apa? Porsi cara berpikirnya berbeda. Selalu ingin dia dimengertikan gitu. Harusnya menjadi seorang pemimpin gereja, dialah yang mengerti dombanya, harusnya. Tetapi dia tidak. Saya tidak begitu. Ya lebih banget itu. Saya tidak begitu. Tapi dialah yang berkoar-koar tentang masalah Tritunggal, Warnes. Katolik tidak pernah berbicara Tritunggal. Katolik tidak pernah berbicara Warnes, apalagi itu di luar kekatolikannya. Kalau kita seperti ini diskusi, kita tidak pernah mengatakan yang lain itu A, B, C. Apalagi kalau kita di depan Romo. Sama sekali tidak bisa. Mesti dia tidak bisa mengatakan bahwa yang lain itu salah. Itu tidak pernah terjadi. Nah, yang terjadi sekarang dari pihak sebelah, apapun yang dilakukan gereja Katolik, mesti mereka nyangkal. Walaupun saya yakinnya seperti ini. Gereja Katolik tidak pernah menjawab. Inilah Katolik sekarang. Apapun yang kau salahkan kepada kami, kira-kira ya udah kami diam saja. Karena nanti kalau dijawab, tidak ada putusnya gitu. Nggak ada putusnya. Selalu ingin menang sendiri. Nah, inilah yang saya sangat yakini benar. Kalaupun kita diserang, ya sudah. Jalankan urusanmu. Kalau kami, ya sudah, kami seperti ini. Kira-kira itu yang digambarkan.